Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips mudah bagaimana cara menghitung dan membuat gambar tangga yang ideal. Ikuti dari awal sampai akhir supaya jangan ada yang terlewat. Bila ada pertanyaan dan yang kurang jelas, teman-teman bisa like, subscribe, dan ajukan pertanyaan di kolom komen di bawah. Oke, kita mulai. Oke teman-teman, kita mulai saja. Di sini saya punya contoh kasus seperti ini. Ini adalah denah lantai bawah, yang mana ini adalah merupakan lubang dilihat dari lantai atas, dan ini area lantai atasnya. Ini perbatasan antara atas dengan bawah. Jadi ini lubang ya, masih berbentuk lubang. Oke. Selanjutnya, kalau lihat dari potongan samping seperti ini. Jadi ini tadi lantai atas, ini lantai bawahnya. Makanya tadi kita cross di sini. Nah, ini lantai bawah. Dari bawah ini ke atas itu tingginya 3,60 meter. Kondisi dari lantai topnya atas sampai lantai bawah 3,60 meter. Lalu ada ruang yang telah siap itu selebar 3,90 meter. 3,90 meter adalah dari ujung lantai atas ini, sisi betonnya, sampai ke dinding terakhir itu ada 3,90 meter. Ini adalah batas dinding ya. Nah, jadi seperti apa kita mau membuat tangga ini, merancangnya seperti apa? Nah, di sini saya ingin merancang, kita mulai naik dari sisi ini terus ke tengah, lalu naik lagi sampai ke lantai atas. Kalau kita langsung ke lantai atas itu terlalu curam. Jadi kita bagi dua, kita naik dulu setengah, nanti di sini ada namanya bordes, baru kita naik lagi sampai ke lantai 2. Kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Kita naik mulai dari sini, langsung naik lagi. Oke. Nah, kita mulai dengan cara menghitungnya. Bagaimana kita menghitung untuk rencana pembuatan tangga beton ini? Pertama yang harus kita pahami dulu itu ini teman-teman ya. Ini lebar anak tangga itu adalah yang ini, yang datar. Itu adalah lebar anak tangga. Sedangkan yang disebut tinggi anak tangga adalah yang berdiri. Sisi yang berdiri atau vertikal itu tinggi anak tangga, lebar anak tangga yang horizontal. Nah, tinggi ideal anak tangga yang ini tadi, tinggi ideal itu berkisar antara 16 cm sampai 18 cm. Apabila dia di bawah 16 cm, 15 atau 14 atau seterusnya ke bawah, itu punya efek yang kurang baik, yaitu kita akan terlalu capek karena langkah kita akan semakin banyak gitu ya. Nah, jadi sebentar naik itu nggak nyaman sekali untuk sebuah tangga. Lalu kalau di atas 18 cm, 19-20 sampai 19-20 itu masih digunakan, tapi di kondisi yang sangat terpaksa. Kondisi sangat terpaksa itu di 19 sampai 20 cm. Tapi yang ideal, yang paling nyaman adalah 16 sampai 18. Kenapa saya bilang di atas 18 itu berbahaya? Karena mungkin saat naik kita hanya lelah. Tapi saat turun tangga itu bukan hanya lelah, itu faktor keselamatan juga harus kita jaga. Itu kita bisa kaget turunnya kalau sampai 20 cm karena terlalu curam, apalagi untuk anak-anak. Oke, lebar ideal anak tangga yang kedua ini, lebar ideal anak tangga yaitu 30 cm. Untuk setiap anak tangganya, setiap anak tangga 30 seterusnya. Itu adalah angka paling ideal. Kenapa 30 cm? Itu menyesuaikan dengan tapak kaki kita. Saat kita bergerak naik,
tumit kita itu ada di sini. Tumit kita ada di sini. Sedangkan pada saat turun, tumit kita ada di sini. Nah, itu posisi kaki kita itu naik ataupun turun itu menapak semuanya di lebar anak tangga ini. Jadi itu kategori yang paling aman. Ini dulu poin 1-2 ini adalah yang paling dasarnya mengenai kenyamanan dan keselamatan penggunaan tangga. Di kasus tadi saya punya kasusnya adalah tingginya 360 cm antara lantai atas dengan lantai bawah ya. Tadi 360 cm lantai bawah ke lantai atas. Oke. Lalu kita akan hitung jumlah anak tangganya. Seberapa banyak jumlah anak tangganya? Cara berhitungnya gini, teman-teman. Dari 360 cm tadi itu kita bagi, katakanlah dulu antara 16 dengan 18. Kita asumsikan saja dulu 17 cm per anak tangga, tapi itu belum pasti, tergantung hitungannya nanti. Jadi di situ hasilnya adalah 21,2 anak tangga. 21,2 anak tangga itu harus kita bulatkan dulu supaya jumlah anak tangga itu jumlahnya pas. Pembulatannya itu kita buat di 21 anak tangga. Dia mendekati ke 21 bukan ke 22. Dan kebetulan sering banyak permintaan itu adalah tangga itu berjumlah ganjil. Nah, yang dimaksud ganjil itu adalah langkah kita dari lantai bawah sampai ke lantai atas itu jumlahnya ganjil. Nah, lalu setelah kita dapat 21 anak tangga, kita mengukur ketinggian anak tangga itu sendiri berapa. Ketinggian itu kita ukur dari 360 cm tadi, itu dibagi dengan 21 anak tangga. Hasilnya adalah 17,1 cm setiap anak tangga. Ini nggak perlu dibulatkan. Nanti tukangnya yang bekerja itu akan membuat tepat 17,1. Kalau kita paksakan 17 nanti akan ada satu anak tangga yang ukurannya berbeda. Itu yang harus dihindari dan itu sering sekali terjadi. Jadi 17,1 ya sudah, kita tetap 17,1 setiap anak tangganya. Oke. Nah, di sini teman-teman juga bisa sih mengumpamakan nanti di 18, saya coba cari di 18 berapa hasilnya. Nah, itu atau di 16 berapa hasilnya. Nah, saya berasumsi masih di 17 cm. Lalu jumlah lebar anak tangga, jumlah lebarnya ini itu tidak sama dengan jumlah ini. Tidak sama kalau tangga itu. Jumlah lebar anak tangga adalah jumlah anak tangga. Jumlah anak tangga tadi adalah 21. Jumlah anak tangga dikurangi 1. Mengapa dikurangi 1? Yang terakhir itu adalah lantai paling atas, itu tidak dihitung sebagai lebar anak tangga. Karena ini yang terakhir ini sudah lantai yang teratas, yang termasuk lebar itu yang di bawah lantai atas sampai ke lantai bawah. Nah, itulah hasilnya menjadi 21 minus 1, jadi 20 lebar anak tangganya. Ada 20. Lalu terakhir adalah panjang anak tangga secara keseluruhan. Keseluruhannya itu adalah jumlah lebar anak tangga yang ini dikali lebar anak tangga sendiri. Jadi lebar anak tangganya ada 30 cm, lebar anak tangga 30 cm, setiap anak tangganya 30 dikali jumlah lebar anak tangganya 20. Jadi 20 cm dikali 30 cm. Jadi jumlah lebar anak tangga keseluruhan adalah 600 cm. Ini adalah hasil perhitungannya. Yang ideal adalah seperti ini. Oke teman-teman, kita kembali ke gambar tadi. Ini
denahnya saya berencana memulai naik dari sisi kanan ini, lalu ini bordes nanti, dan kembali ke lantai atas. Oke, seperti ini arah naik tangganya. Kemudian seperti apa bentuk tangganya itu nanti. Yang warna hijau ini itu adalah terap tangga. Anak tangganya itu ada di sisi hijau ini. Naik dulu, lalu ke bordes, tempat istirahat, dan naik kembali sampai ke lantai 2. Ini desainnya seperti ini saya buat. Oke. Nah, terus kita mulai tahapnya adalah membuat modul seperti ini. Modulnya ini dengan jarak lebarnya ini sesuai dengan lebar terap tangga, yaitu 30 cm seperti ini semua. Sepanjang 6 meter tadi, sepanjang 600 cm, yaitu 20 terap. 21 adalah terap teratas. Dan untuk ke atasnya, untuk vertikalnya kita buat 17,1 sesuai tadi. Terap tangga itu kita sudah hitung adalah 17,1 dan kita buat juga sebanyak 20. Dan ini akan menjadi pedoman kita, apapun bentuk tangganya, ini modul ini tetap kita pakai. Jadi tingginya sudah ada di sini 360, lebarnya ada 6 meter. Oke, seperti apa? Kita mau pergunakan seperti apa? Ini gambar selanjutnya, yaitu kita buat terap tangganya semua. Naik 17, lebar 30, naik 17, lebar 30, terus sampai pada angka 21 terap tangga. Terap tangga ke-21 ini adalah lantai yang paling atas, dan ini adalah yang paling bawah. Ini lantai 1, lantai dasar, ini lantai atasnya. Oke, kita buat seperti ini. Ini kalau dia berbentuk lurus, tapi kita akan membentuk seperti tadi, separuh setengahnya kita buat ke arah kanan, separuh lagi kita buat ke arah kiri. Nah, ini kita tinggal putar saja, yang sisi atas ini kita tinggal putar ke kiri seperti ini teman-teman ya. Jadi ini mulai dari lantai dasar sampai langkah ke-11 ada di bordes. Kita lihat nanti langkah ke-11 ada di bordes. Nah, dia itu sepanjang 300 cm, setengah dari panjang keseluruhan. Itu ada di terap ke-10. Dan kita akan naik lagi ke atas terap ke-11 di bordes, ke-12, 13, 14 dan seterusnya sampai terap ke-20. Nah, ini masih anak tangga sampai terap ke-20. Terap ke-21 itu sudah bukan anak tangga lagi, tapi itu sudah adalah lantai 2. Terap 0 adalah lantai 1, 21 adalah lantai 2. Jadi ini sudah terbagi 2. Gitu ya teman-teman ya. Seperti ini gambarnya. Lalu kita terapkan dia bentuk betonnya. Bentuk betonnya akan jadi seperti ini. Dengan dasar model tadi, nah, kita baru membuat ketebalan betonnya, termasuk ketebalan beton bordes, naik lagi ke atas sampai ketebalan lantai 2. Ini sudah membentuk gambar betonnya. Jadi mudah saja teman-teman. Ini semua totalnya ada 30 cm sampai ke bordes, kembali lagi, dan 300 cm maksud saya sampai ke bordes, dan 300 cm lagi sampai ke lantai 2. Nah, ini bordes ini karena tadi ruang itu ada di awal ada 3,90 meter. Kalau kita lihat di awal ini 3,90 meter ya. Nah, berarti di gambar ini pun tadi kita ada 3,90 meter. 3,90 meter sudah diambil anak tangga sendiri 3 meter, ada sisa 90 cm untuk bordesnya. Oke teman-teman, sampai sini saya rasa bisa dipahami ya. Nah, ini dari bawah bordesnya selebar 90, tapi begitu naik ke atas bordes ini menjadi 1,20 meter. Kalau kita lihat lagi gambar denahnya seperti ini.
Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lalu naik lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semuanya ada 21 anak tangga, 21 langkah gitu teman-teman ya. Bentuk bordesnya di sini saya bilang tadi 90 cm dan yang ini menjadi 1,20 meter 120 cm. Oke, teman-teman. Nah, kita perhatikan itu ada di bordes. Bordes yang dari bawah itu yang 90 adalah yang ini. Ini adalah 90 cm. Dan bordes yang kedua adalah 1,20 meter karena satu kotak ini kelipatan 30 cm. Oke. Nah, begitu juga dengan di lantai paling atas. Trap itu hanya sampai 20 sebetulnya. Lebar anak tangga itu hanya sampai 20. Yang ke-20 ini. Yang ke-21 adalah sudah lantai atas. Jadi sebetulnya sudah tidak terhitung lagi anak tangga. Hanya langkahnya ada 21 langkah. Jadi gitu teman-teman ya. Inilah hasil akhir dari desain tangga kita sesuai rencana awal tadi. Oke teman-teman, rasa semua ini bisa dipahami.